Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adikku yang sudah berkenan hadir di dalam acara kita ini di Pusat Pembudayaan Hukum. Kan ada teman-teman penyuluh ya. Nah, dan beberapa teman-teman ini sudah tersertifikasi menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, seperti Mbak Nur, ya saya, Bu Lia, Kakak Iva, terus ada Pak Yadi dan beberapa teman lagi yang nanti akan saling bergantian mengisi materi sosialisasi tentang anti korupsi. Nah, walaupun teman-teman, adik-adik ada yang dari berbagai macam program prodi ya, yang bukan hukum, tapi nggak apa-apa karena namanya pengetahuan tentang hukum itu tidak harus kita berbackground sarjana hukum seperti itu. Jadi tujuan kami adalah untuk sedikit memberikan ilmu buat adik-adik gitu ya, yang siapa tahu nanti bermanfaat. Apalagi nanti ketika terkait anti korupsi, ketika nanti suatu hari kita nggak tahu adik-adik nanti jadi PNS atau jadi penyelenggara negara atau jadi pejabat publik. Nah, itu adik-adik harus tahu tentang materi-materi anti korupsi seperti itu. Nah, jadi dalam rangka itu, dan memang ini kegiatannya agak tahu bulat ya, agak dadakan. Tapi biasanya yang dadakan itu malah jadi gitu. Jadi saya berpikir kemarin ruangan ini bisa dipakai lah 2 hari kosong karena beberapa teman-teman lagi ada kegiatan di Bogor. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan? Nah, metodenya pagi hari ini kita akan sedikit kasih materi, nggak berat-berat materinya. Intinya dasar-dasar tipis-tipis aja buat adik-adik ya. Nanti kalau pendalaman mungkin nanti kalau teman-teman yang di Fakultas Hukum dan Industri ya, biasanya di kuliah udah ada ya, mata kuliah lainnya masuk. Jadi KPK itu sudah memasukkan kurikulum tentang anti korupsi ke sekolah dan perguruan tinggi. Tapi tidak, saya kurang tahu di apakah sudah semua sekolah dan perguruan tinggi sudah masuk di situ. Dan teman-teman paksi ini, kita menyebutnya penyuluh anti korupsi adalah paksi. Teman-teman paksi itu tidak hanya berasal dari kita PNS saja, tapi juga dari dosen, dari mahasiswa juga ada. Jadi ada jalur penyuluh anti korupsi yang dari mahasiswa. Jadi mungkin adik-adik kalau berminat bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Kita sampaikan ini kan ketika kalian memang masih muda ya, nggak ada salahnya dong kita menebarkan kebaikannya, nggak sih? Walaupun mungkin ada yang melihat masih marak kasus korupsi, tapi kita di sisi pencegahan tidak ada salahnya kita berperan serta. Jadi kita tidak usah muluk-muluk, kita tidak usah membandingkan masih banyak kasus-kasus korupsi, tapi kita kembali lagi apa yang bisa kita lakukan buat masyarakat, buat negara dan masyarakat gitu ya, dengan hal yang sekecilnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang ini yang mengawali, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Tapi mohon maaf memang karena kita lakukan mandiri, jadi ya apa ya namanya, ini ilmu buat adik-adik ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kita hanya bisa memberikan minum ya, tapi nggak lama kok. Nanti di sesi kedua kita akan bermain dengan namanya beberan simulasi. Jadi Pusbud Bankum ini adalah sebagai pusat penyuluhan di tingkat nasional. Jadi kita mengeluarkan modul berupa beberan simulasi. Jadi nanti teman-teman belajar anti korupsi tapi sambil bermain gitu ya. Jadi biar nggak bosan. Dan insya Allah nanti kalau ada pertanyaan atau evaluasi yang bisa menjawab gitu ya. Kemudian nanti ada quizzes, games lewat handphone. Kalau paling tinggi kita punya hadiah buat adik-adik ya. Nggak apa-apa, kita nanti ada semacam quizzes pretest, nanti quizzes post test gitu ya. Jadi nanti kalau Mbak Nur, saya, Kakak Iva menyampaikan materi, mohon disimak karena nanti keluar di quizesnya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama kita akan bicara tentang pengertian korupsi dan teman-temannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nur Hayati. Silakan Mbak Nur.
cakep ya. Cantik sungguh bunga dahlia. Cakep. Walau dekat, jangan disentuh. Cakep. Selamat pagi adik-adik semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pagi ini kita akan sedikit memberikan pembekalan atau pencerahan sedikit kepada adik-adik. Walaupun mungkin di kampus sudah pernah mendapat materi tentang korupsi, mungkin di sini kita mengingatkan kembali ya terkait dengan korupsi. Sebelumnya mungkin adik-adik sudah kenal dengan saya. Saya Nur Hayati di sini di BPHN sebagai penyuluh hukum Muhammadiyah, sama dengan Bu Yulia Wiranti, juga dengan Bu Iva Sofia, kami penyuluh hukum Muhammadiyah dan juga sebagai penyuluh anti korupsi ya. Oke. Baik, adik-adik tentu sudah pernah mendengar kata-kata tentang korupsi ya. Pasti sudah tahu ya. Ada yang bisa menyampaikan nggak korupsi itu apa sih? Ayo, siapa yang berani mengungkapkan, sepemahaman? Apa masalah juga? Kan namanya belajar. Yuk. Ini dari Unsri. Dari Unsri. Ini dari Mau dikasih itu nggak? Unas ya, dari Unas. Ayo, siapa? Nanti kita kasih apa Mbak Lia? Ada tuh. Oh ya, dikasih pin. Ayo, korupsi apa sih? Siapa? Sebutin namanya ya. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya Ibu, nama saya Adi Putra dari Unsri. Untuk sepengetahuan saya, korupsi itu adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau suatu kelompok yang menggunakan uang negara yang diambil untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan kelompok tertentu, Ibu. Iya, kita beri close untuk Aditya ya. Ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, baik. Siapa namanya? Ya, Adit. Adi apa Adit? Adi. Oh iya, terus selamat Adi dapat pin dari KPK ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini saya di slide pertama ini menggambarkan ada gambar tikus. Nah, kenapa sih korupsi identik tikus? Kenapa coba? Dari saya kiri, ayo siapa namanya Pak? Atila, ayo kenapa Atila? Iya, kalau tikus suka mencuri, betul ya. Tikus suka mencuri, terus tikus kenapa lagi? Menyebarkan virus, betul. Iya. Iya, betul. Jadi korupsi ini diidentikan dengan gambar tikus, karena tikus itu yang suka mencuri atau suka menggerogoti, ya kan? Menggerogoti makanan, menggerogoti kabel. Ya, kabel suka digerogoti juga kan? Terus terus menggerogoti kayu ya, lemari kadang ada tikus juga kan. Jadi itu sangat merugikan tentunya ya, merugikan bagi si yang punya. Misalnya kalau kita di petani itu kadang juga tikus juga mengganggu padi yang sedang ditanam juga, itu kan sangat merugikan. Nah ini makanya korupsi diidentikan dengan tikus seperti ini. Lanjut. Oke, jadi ini beberapa kasus korupsi yang terjadi. Ini hanya sebagian kecil ya, Dede ya. Hanya sebagian kecil kasus korupsi yang ada di negara kita, itu di Indonesia masih banyak ya sebenarnya. Ini salah satunya tentang kasus timah, terus juga tentang program Indonesia Pintar gitu ya, di Serang, kepala sekolah yang memanipulasi bantuan PIP ya, program Indonesia Pintar. Kemudian juga di Universitas Tadulako itu ada tindak
pidana kerugian negara, itu tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 4,7 M. Nah, ini beberapa kasus. Berangkat dari sini, tadi benar apa yang dikatakan oleh teman kita ya, Hadi. Lanjut Mbak, itu terkait dengan korupsi ini asal katanya adalah dari kata korupsi atau koruptus ya. Korupsi itu memiliki ciri sebagai tindakan yang merusak atau menghancurkan. Tadi ya digambarkan dengan tikus adalah binatang yang merusak ya. Busuk, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina dan memfitnah. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan corruption, dan di bahasa Belandanya kita kenal dengan korupsi, pakai PI ya belakangnya. Lanjut. Nah, ada lagi beberapa definisi korupsi yang menurut World Bank. Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Terus juga menurut Masyarakat Transparansi Internasional, korupsi itu sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, dengan memperkaya diri sendiri atau orang-orang yang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Jadi biasanya melekat pada jabatannya, kewenangan yang melekat kemudian disalahgunakan. Lanjut, ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi ini lebih luas. Jadi korupsi tidak hanya dilakukan dalam lingkup negara, tapi juga di perusahaan. Ketika Bapak Ibu menjabat sebagai direktur perusahaan, itu juga rentan melakukan korupsi karena ada kewenangan sebagai direktur di situ yang rentan untuk disalahgunakan. Kemudian ini sebagai di Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini lebih jelas bahwa yang dimaksud dengan korupsi ini adalah perbuatan yang secara melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Selamat datang, ada Dede ya. Silakan ngambil posisi sebelah kiri aja biar imbang. Ya. Oke, jadi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagai dasar hukum dari korupsi yang kemudian sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, kalau tidak salah. Itu korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri yang dilakukan ya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ya. Nah ini jelas ini. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Ini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Nah, jadi pada intinya unsur-unsur atau komponen dari korupsi adalah yang pertama bahwa korupsi itu adalah suatu perilaku atau suatu perbuatan ya. Kemudian di dalamnya ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Kemudian yang ketiga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ya. Dan yang keempat melanggar hukum dan menyimpang dari norma dan moral. Kelima ada itu terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Jadi tidak hanya terjadi korupsi itu bisa terjadi di lembaga pemerintah tapi juga di lembaga swasta. Ya, ya tadi dasar hukumnya sebenarnya dari pertama dari zaman Orde Baru itu sudah ada tentang tindak pidana korupsi, pengaturan tentang tindak pidana korupsi diawali dari Undang-Undang 3 tahun 71 itu di era Orde Baru. Kemudian ada beberapa TAP MPR juga ini tahun 98 ya ketika terjadi reformasi itu karena banyak penyelenggara negara yang korup sehingga dikeluarkanlah TAP MPR nomor 9 tahun 98.
Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Ini juga sebagai pelaksanaan dari TAP MPR tadi tentang penyelenggara negara yang mesti terbebas dari KKN. Kemudian Undang-Undang 20 yang tadi yang utamanya tadi ya tentang delik tindak pidana korupsi itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada lagi PP Nomor 71 Tahun 2000 ini tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada apabila masyarakat ada yang mengetahui atau mempunyai informasi terkait tindak pidana korupsi bisa melaporkan ya. Kemudian yang berikutnya next Mbak, itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Terus ada lagi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terus ada lagi Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terakhir ini terkait dengan peraturan Permendikbud tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Yang mungkin di tempat kuliah tempat kuliah adik-adik ada ya mata kuliah anti korupsi ya, ada nggak? Sekarang lebih fokusnya ke pidana ekonomi mas. Oh, pidana ekonomi masuknya, tapi di situ ada tentang pidana korupsi ya. Oh ya, baik ya, mungkin itu saja sedikit materi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Ipa, atau kita nyebutnya kalau penyuluh anti korupsi itu kita master ya, master. Maksudnya biasa ada di sini kita di nggak apa-apa deh di situ ya. Kemudian oke, terima kasih. Walaupun suka melihat wajah saya, belum tentu tahu nama saya ya. Ya kan? Nggak ada yang tahu ya. Oke, perkenalkan saya Iva Sofia. Panggilannya Iva. Ruangannya di sana. Kalau Mbak Alika sama Mbak siapa? Mbak Anazla tahu. Mbak ini juga tahu. Mbak siapa? Mbak Rira tahu. Kita satu ruangan ya. Kalau yang lain kita beda geng. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Saya penyuluh hukum di sini di BPHN. Mau berbagi informasi. Mungkin sudah pada tahu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mengingat-ingat kembali. Tadi Kak Master Nur Hayati sudah memberikan kita insight tentang pengertian korupsi. Nah sekarang mau kita tambah lagi insightnya terkait dengan faktor penyebab korupsi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nanya nih. Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa sih seseorang bisa melakukan korupsi? Adik-adik tahu nggak mantan Menteri Pertanian SYL? Nah, siapa tuh SYL? Dia korupsi ya. Udah jadi menteri, duitnya banyak ya. Gajinya tinggi, jabatannya tinggi. Kira-kira kenapa tuh dia korupsi? Kira-kira di pemikiran adik-adik kenapa tuh? Ayo, cum. Ayo, sebelah sini. Ayo. Kasih dapat loh, nggak apa-apa. Ayo dong. Nggak ada benar salah di sini. Ayo, kan aja. Kenapa sih? Kira-kira tuh kenapa sih? Kira-kira kenapa dia korupsi? Ayo kenapa? Ayo kenapa? Rina kayaknya udah googling nih. Apa? Boleh. Tadi udah googling. Googling boleh. Pastinya kalau awalnya itu karena adanya kesempatan bu. Ya, kan jadi orang yang korupsi itu kan pasti punya wewenangnya ke hal itu. Jadi mungkin ditambahi dengan ketidaksadaran akan tanggung jawabnya sendiri gitu bu. Jadi dia melakukan itu. Oke. Itu kalau dari saya bu. Iya. Terima kasih. Tepat itu. Kata dia tuh bener. Ada kesempatan. Oke. Kita
Jadi penyebab korupsi itu jadi ada dari internal dan eksternal. Jadi bisa dari dalam diri kita ya, internal ya, bisa tadi tuh, bisa juga dari eksternal, dari luar diri kita. Jadi kalau menurut teori, ini teori, ada yang kenal sama si Robert Kierkegaard nggak? Tukang tahu? Oh, kurang tahu, maaf. Saya juga nggak kenal sih, tapi si Robert Kierkegaard ini menurut tadi saya searching, dia merupakan seorang akademisi. Jadi kata beliau, korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau yang berlebihan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Tepat sekali tadi yang dibilang sama Dira tuh. Jadi dia punya kekuasaan, ada punya apa? Jadi dia bisa ya, karena dia ada kekuasaan, dia ada kesempatan, dia bisa bertindak melakukan korupsi. Jadi ini ada rumusnya. Jadi korupsi itu kata si Robert Kierkegaard itu rumusnya korupsi sama dengan discriminatory plus monopoly minus accountability. Jadi katanya korupsi itu berdasarkan dari direction. Jadi dia punya bisa buat kebijakan, ditambah dia punya monopoli atau kekuasaan, tetapi dia tuh minus akuntabilitas. Jadi tidak punya akuntabilitas itu kesesuaian antara peraturan dengan yang dilaksanakan gitu, seperti itu ya. Jadi seperti itu deh salah satu faktor penyebab korupsi. Sedangkan teori lain ada yang disebut dengan teori Ghosn, G-O-N-E. Ghosn ini adalah akronim. Jadi pencetusnya adalah seorang yang bernama Jack Bologna. Saya juga belum pernah lihat ya orangnya, tapi menurut beliau Ghosn teori itu adalah penyebab korupsi. Ghosn, G, greedy, keserakahan. Jadi kayak si tadi mantan menteri itu kira-kira serakah nggak ya dek? Serakah ya, udah jabatan tinggi, gaji tinggi, tapi melakukan korupsi. Jadi dia punya ada faktor internalnya yaitu keserakahan. Jadi setelah G itu ada O, opportunity, kesempatan. Jadi kayak tadi tuh dia udah jadi menteri tapi masih korupsi, mungkin dia ada kesempatan kali ya bisa melakukan korupsi. Kemudian juga ada need, kebutuhan. Dia mungkin banyak pengen macam-macam, pengen pamer, kebutuhannya banyak. Misalnya ya pelaku korupsi gajinya sedikit, akhirnya dia melakukan korupsi. Kemudian yang huruf terakhir adalah E, exposure, pengungkapan. Jadi dia butuh ada pengungkapan seperti itu ya dek. Ini dari Jack Bologna. Kira-kira nih yang menurut Jack Bologna ini, Ghosn teori ini bisa termasuk internal atau eksternal? Internal atau eksternal? Internal eksternal ya. Oke, begitu. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ini yang saya sih pendek-pendek aja. Nanti adik-adik masuk ya. Tadi ada rumus, ada Ghosn teori, ada satu lagi nih teorinya lagi. Namanya teori Freud. Bukan ini Mbak. Freud triangle. Belum masuk. Ada di slide-nya ya. Di slide. Freud triangle, segitiga kecurangan. Itu teori. Kurangan satu slide. Itu ada Bawahnya tuh ada tuh. Itu segitiga. bawahnya Mbak Esther. Nah, nih Freud triangle, segitiga kecurangan. Jadi ya pencetusnya ada Donald F. Creasy. Dia ini ada rasionalisasi, ada pressure atau tekanan. Nah, ini teori segitiga kecurangan Donald R. Creasy. Jadi ini, nah tuh ada tiga segitiga ini, ada rasionalisasi,
Nah, jadi itu pelakunya mencari pembenaran adik-adik. Jadi dia melakukan korupsi itu pembenaran. Bukan gajinya sedikit, gua boleh dong gua korupsi seperti itu contohnya ya, pembenaran ya. Saya kan udah masa kerja tinggi, udah lama berapa tahun-tahun, puluhan tahun, masa segini aja penghasilan, makanya dia melakukan korupsi. Jadi itu salah satu pencetus korupsi ya. Jadi rasionalisasi. Jadi dia termasuk faktor apa nih? Eksternal ya, lingkungan ya. Kemudian juga ada pressure atau tekanan. Jadi dia ini faktor individu, faktor internal ya. Jadi individu. Jadi dia ada seseorang melakukan korupsi karena adanya dorongan yang menyebabkan melakukan korupsi. Contohnya itu gaya hidup mewah itu. Jadi dia orang yang tergantung narkoba, dia cari duit akhirnya korupsi gitu kan, bisa jadi itu karena tekanan dia melakukan itu. Kemudian juga ada segitiga terakhir ini adalah opportunity atau kelemahan sistem. Nah ini juga merupakan faktor eksternal penyebab korupsi ya dek. Jadi kesempatan atau peluang yang memungkinkan terjadinya korupsi biasanya karena disebabkan faktor internal, misalnya organisasinya lemah, nggak ada pengawasan. Kemudian juga ada penyalahgunaan wewenang seperti tadi kasus mantan Menteri Pertanian ya, penyalahgunaan wewenang. Jadi adik-adik, korupsi itu ada timbul dari berdasarkan adanya niat. Segala sesuatu ada niat. Kemudian juga ada pembenaran dan juga ada kesempatan. Jadi waspadalah. Oke. Ngantuk ya? Enggak ya? Boleh minum. Oke adik-adik, mungkin sedikit ini aja yang saya sharing. Nanti kita lanjutkan oleh Master Kakak Lia. Kakak Master Lia. Silakan Master. Ya, makasih Master Kakak Iva. Tepuk tangan dong buat Master Kakak Iva. Para Master, lupa kita tadi harusnya pretest dulu. Langsung post tes. Gak apa-apa, kita langsung post tes aja nanti ya. Oke, baik. Tolong saya nanti didokumentasikan juga ya. Ya, baik. Nah tadi Master Kakak Nur, Master Iva sudah menyampaikan dari pengertian korupsi, dasar hukumnya, kemudian Master Kakak Iva sudah menyampaikan penyebabnya korupsi ya. Tadi sudah disampaikan. Ingat tuh tadi ada Ghosn teori, ada triangle apa tadi? Fraud triangle dari Donald R. Christian. Nah sekarang, tapi sebelum mulai saya juga punya pantun, walaupun nyontek ya. Nggak apa ya, mantan perkenalan. Walaupun udah kenal ada yang udah kenal syukur, kalau belum tak kenal maka salah ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Oke, di Mesir ada unta, minta cakepnya, cakep. Di Indonesia ada kuda. Halo semua, nama saya Bu Lia, Master Lia. Senang berkenalan dengan Anda. Oke, baik. Sekarang kita akan bicara jenis-jenis tindak pidana korupsi. Sebetulnya di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang tadi sudah disampaikan Master Nur, ada, masih ingat nggak tadi undang-undang nomor berapa? Coba, ayo tunjuk tangan. Undang-undang nomor 20 tahun 2001, sama ada satu lagi. Iya, tepuk tangan buat ini adek siapa, Lira sama adek Lala nih kasih pinnya. Kalau Lira udah ya. Ya keren undang-undangnya. Oh ini tuh ada contekan. Berarti jeli, tapi nggak lihat ya tadi adek Lira sama. Iya jadi itu di atas ada ternyata Undang-Undang 31 junto Undang-Undang 20 2001. Jadi kalau di Undang-Undang Tipikor itu sebenarnya ada lebih dari 30 jenis tindak pidana korupsi ya adik-adik ya. Intinya tuh apa sih? Tadi kan ada
ada kerugian keuangan negara, perekonomian negara, terus dilakukan dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, gitu ya. Intinya pakai anggaran negara, gitu ya. Nah, dan 30 itu bisa diklaster menjadi 7 jenis tipikor yang general, gitu ya, dikelompokkan, gitu ya, di klaster. Yang pertama kerugian keuangan negara, udah jelas tuh, terjadi penyalahgunaan wewenang ketika terjadi kerugian keuangan negara. Contohnya tadi, Menteri Pertanian ya, siapa? SYL apa? Kayak itu yang merek Saint Laurent itu ya, Saint Laurent itu. Nah itu kan, itu kalau ada baca beritanya, buat saudaranya, buat anaknya, buat cucunya, itu semua ngambil dari uang negara. Subhanallah, kita rakyat yang bayar pajak ya, dia yang korupsi ya. Oke lah. Oke, terus yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Tuh gambarnya apa tuh? Baju ya, penggelapan dalam jabatan. Jadi contohnya apa ya penggelapan dalam jabatan itu? Jadi ya sebenarnya masuk juga Menteri Pertanian itu kan, dia itu kan melakukan ketika dia menjabat dia korupsi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga perbuatan curang. Nah ini klasifikasinya ada yang klasifikasinya kecil sampai yang besar. Misalnya kalau klasifikasinya kecil nih, gitu ya, kita disuruh bikin pertanggungjawaban. Misalnya nih kegiatan sudah melaksanakan kegiatan, bikin pertanggungjawaban gitu kan, karena kan akuntabilitas dari penyerapan anggaran negara itu, keuangan negara itu kan lewat pertanggungjawaban ya. Terus ya dimarkup-markup dikit gitu. Misalnya nih ya konsumsi rapat, pagunya satu orang itu misalnya 50.000 gitu ya. Sebetulnya nggak habis 50.000 gitu. Sebenarnya kan harusnya at cost. Kalau di keuangan negara itu KPK itu at cost gitu ya. Jadi ya kamu mengeluarkan berapa, habisnya berapa, ya itu yang bertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang dilakukan perbuatan curang. Jadi ya dimaksimalin ke standar biaya sampai pagu atas gitu. Terus kemudian misalnya seseorang PNS atau pejabat publik atau pejabat publik yang bertugas misalnya membangun suatu jembatan atau bangunan atau jalan gitu ya, terus tiba-tiba komposisi bangunannya itu dikurangi standar kualitasnya seperti itu. Ketika harusnya dia bisa sampai 10 atau 20 tahun ke depan tidak perlu perbaikan-perbaikan yang banyak, tapi baru 5 tahun atau baru 3 tahun udah banyak yang rusak gitu ya. Itu kan berarti ada yang dicurangi kan dari komposisi kualitas bahan misalnya seperti itu. Terus kalau yang keempat suap menyuap. Nah suap menyuap nih, kira-kira adik-adik ada bisa berikan contoh nggak? Suap menyuap nih contohnya sederhana aja. Yo, suap menyuap. Ya. Uang melicin. Oke, jadi gimana? Coba. Uang melicin. Gimana coba? Nggak apa-apa, ngomong aja. Pakai bahasa sendiri aja. Ayo dah, nggak usah pakai itu deh. Biar kita kayak mau kebijakan untuk mempermudah pembuatan kebijakan. Ini biar gampang kebijakan buat perusahaan saya. Oke, tepuk tangan dong buat siapa? Makasih. Gila, aku suka lupa mulu padahal udah sering di sini kamu ya. Oke, nanti pinnya ya. Iya benar. Tapi sebenarnya agak sedikit perbedaan sih kalau. Tapi apa-apa hampir sama karena memang orang awam menganggapnya itu sama antara uang pelicin, suap gitu ya. Itu hampir-hampir sama kalau pemerasan beda. Gitu. Tapi kalau di suap menyuap itu jadi yang aktif itu adalah si penerima layanan. Ya, misalnya ngurus KTP. Nah,
ngurus KTP itu berarti yang nyuap itu, yang nyogok itu berarti siapa? Si ya masyarakatnya yang mau bikin KTP gitu kan, kasihlah uang ke si pegawai di Dukcapilnya atau apanya itu. Jadi yang aktif si yang menerima layanan yang akan membuat KTP seperti itu. Nah kalau tapi sebenarnya suap menyuap itu sudah ada meeting of mind adik-adik, itu bedanya sama uang pelicin. Jadi suap menyuap itu dia sudah ada transaksional sebelumnya. Jadi udah ada omong-omong sebelumnya gitu loh. Jadi saya bantu, nanti saya ini deh Pak, saya kasih lah gitu. Tapi tolong dibantu ya Pak. Oh gitu ya, baik deh Bu, siap ya. Itu suap menyuap. Jadi sudah ada meeting of mind, transaksional dia sebelumnya dengan si pemberi layanan. Nah kalau uang pelicin itu konteksnya memang untuk melancarkan urusannya dia. Tapi kalau uang pelicin itu dia sebetulnya mengikuti prosedur. Artinya persyaratan lengkap, cuma dia hanya minta diduluin gitu. Minta, itu saya duluan deh gitu. Sebenarnya persyaratannya juga sudah oke gitu ya. Nah kalau suap menyuap ada indikasi dia sebenarnya melewati prosedur itu dan persyaratannya mungkin ada yang belum lengkap gitu ya. Jadi indikasinya seperti itu. Nah kalau pemerasan ada yang bisa jawab pemerasan tuh seperti apa kalau pemerasan? Kalau pemerasan berarti siapa yang aktif nih? Iya, yang memberi layanan ya, terang-terangan gitu. Kayak misalnya, tapi nggak semua polisi ya, ini oknum. Ya, kalau ini kan kalian ini naik motor nih. Udah punya SIM belum? Ada ya, tapi pasti dari SMA udah naik motor kan? Belum punya SIM. SMA biasanya belum 17 tahun kan biasanya kan, gitu. Nah, pakai helm nggak punya SIM ditangkap deh sama polisi ya. Tapi kalau pelajar mah kayaknya kalau diperes nggak punya duit. jadi ya, tapi sekarang polisi masih begitu apa nggak, mudah-mudahan dan enggak ya. Jadi ya itu, jadi si petugasnya yang minta gitu ya, meres gitu. Atau enggak ya dalam konteks yang layanan di loket-loket. Makanya kan sekarang teman adik-adik semua kementerian lembaga itu, pelayanan-pelayanan publik itu sudah meminimalisir pertemuan ya dan memperpanjang birokrasi. Jadi semua itu sudah ada aplikasi-aplikasi digitalnya ya, aplikasi-aplikasi online ya. Gitu, itu untuk mengurangi itu, meminimalisir pertemuan dari meja ke meja antara si penerima layanan dengan pemberi layanan. Ya, jadi kalau pemerasan itu yang aktif yang si pemberi layanan. Terus yang saya jadi panitia pengadaan barang dan jasa yang pakai tender itu ada deh. Jadi misalnya kalau pengadaan kendaraan atau pengadaan gitu ya, harus nilainya tuh harus kontraknya tuh harus tender ya, pengadaan barang dan jasa. Terus saya sebagai ketua panitia Bamjas atau anggotanya punya saudara nih atau nggak punya adik, ya punya kerabat lah yang bisa dijadikan rekanan di situ. Terus kita kali dulu gitu. Ini ada tender nih di kantor gue. Coba ikutan aja, nanti gue bantu. Jadi dia sebagai pejabat yang punya kepentingan di dalam pengadaan barang jasa, tugas dan kewajibannya di pengadaan barang dan jasa, ketika itu kan kebetulan kepentingan, harusnya kita nggak boleh seperti itu. Ya kita ya kalau perlu si saudara-saudara kita yang bisa menjadi rekanan ketika kita menjabat sebagai panitia Bamjas itu tidak boleh ikut serta gitu ya, terlepas memang misalnya tendernya benar gitu. Tapi kalau menurut saya itu sudah konflik of interest, sudah benturan kepentingan, jadi tidak boleh. Ini ada cerita untuk peran role model pejabat penyelenggara negara. Jadi mungkin ada pernah dengar dulu Kapolri zaman dulu itu ada yang bernama Hugeng. Nah dia itu integritasnya luar biasa. Ketika beliau dilantik menjadi Dirjen Imigrasi, si istrinya itu punya usaha toko bunga.
ketika dia dilantik menjadi dirjen imigrasi, sebelumnya dia sudah berpesan sama istrinya, kamu nanti kalau saya sudah dilantik atau enggak, kamu dari sekarang tutup toko bunga kamu. Jadi disuruh tutup sama Hugeng si istrinya itu untuk tidak jualan bunga floris. Kenapa ya? Kenapa? Dia disuruh tutup toko bunga yang suka ngirimin kalau ucapan-ucapan selamat itu loh. Itu kenapa disuruh tutup sama Hugeng? Karena apa? Tapi kan terindikasi pidana pencucian uang. Iya, tapi yang sederhananya. Jadi ketika Hugeng mau dilantik jadi dirjen imigrasi, pastikan apa? Iya, benar. Sederhana kan? Sederhana banget. Tapi itu udah masuk coy. Udah masuk benturan kepentingan seperti itu. Jadi Hugeng nggak mau ketika nanti dia dilantik itu semua relasi rekanan atau pejabat oke gitu rekanan ya, relasi itu pesan bunganya ke istrinya. Dia nggak mau itu. Jadi disuruh tutup. Gitu, disuruh tutup. Jadi memang Hugeng itu terkenal adalah pejabat negara yang benar-benar lurus ya, integritas, dan dia itu ketika purna bakti dari Kapolri dan Dirjen Imigrasi itu tidak membawa barang-barang dari negara. Jadi dia tidak mau tinggal di rumah dinas yang sudah kemarin dia tinggali selama menjabat kan, karena sekarang pejabat kan udah pensiun juga masih nggak mau diusir gitu ya dari rumah negara. Sebenarnya itu tidak bisa dimiliki rumah negara. Ketika dia sudah tidak menjabat, dia harus keluar dari rumah itu. Nah itu Hugeng gitu ya. Nah dia seperti itu, sederhana sekali. Tapi dia merasa itu ada konflik kepentingan. Kalau saya tidak memerintahkan istri saya menutup toko bunganya, sampai seperti itu. Kalau mungkin kalau yang lain mungkin nggak pikir sampai situ ya. Karena pasti akan pesennya sama istrinya, pasti deh saya yakin. Itu kan bentuk lain dari maksudnya mungkin nggak ada maksud apa-apa, tapi itu sebenarnya indikasinya untuk benturan kepentingan sangat bisa, dan itu masuk jadi salah satu jenis tipikor. Terus kemudian ada gratifikasi. Nah, ini gratifikasi ini yang paling umum nih. Jadi nih udah semua ya, tinggal gratifikasi. Kita lanjut ke belakangnya deh, Kak Iva. Nah, ini bedanya nih, gratifikasi, suap, sama pemerasan. Aku duduknya sudah agak lansia. Nih, jadi kalau gratifikasi, adik-adik apa? Sebetulnya si pejabatnya itu nggak minta, tapi seperti kayak tanam budi gitu loh. Jadi misalnya nih, sudah membantu, misalkan bukan sudah membantu, tapi sudah memberikan pelayanan terbaik ya si penyelenggara negara atau PNS-nya nih, ASN-nya. Terus si penerima layanan karena merasa puas, dia memberikan sesuatu, gitu, memberikan sesuatu ke si pejabat ini, ke si ASN ini gitu ya. Intinya sih cuma nggak ada apa-apa, cuman terima kasih aja deh gitu, orang saya udah dibantu gitu. Jadi berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Jadi sebetulnya si yang pemberi layanan sih nggak pernah minta, dan mungkin dia sudah lupa dengan salah satu rekanan atau pengusaha lah ya yang memberikan itu. Tapi kalau sekarang konteksnya begini, kalau dia bukan menduduki jabatan itu, apakah dia diberikan hadiah itu, gitu? Misalnya dia hanya orang biasa, bakal dikasih nggak? Enggak kan? Nah itu yang ada muncul gratifikasi. Jadi memang gratifikasi itu awal mulanya itu sebenarnya tanam budi. Jadi kan kita di budaya timur itu kan sering ngasih hadiah ya, sering ngasih hadiah, traktir apa. Tapi hati-hati ketika dia adalah penyelenggara negara, pejabat publik, PNS atau ASN, itu harus hati-hati. Kalau ketika dia berkaitan dengan jabatannya, itu ada indikasi itu gratifikasi. Nah kalau suap tadi ya, jadi yang aktif itu adalah yang menerima layanan. Kalau gratifikasi, yang aktif yang mendapatkan layanan, jadi si pemberi gratifikasi. Nah kalau pemerasan yang aktif itu yang pemberi layanan ya, dia minta, petugasnya lah yang minta. Nah ini kadang-kadang teman-teman agak rancu gitu ya. Nah, jadi kalau yang gratifikasi, pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan.
Kalau suap, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Yang ketiga, pemerasan, pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Ya, ini sumber dari KPK. Lanjut. Nah, gratifikasi, jadi kadang-kadang PNS suka bingung ya. Kita dikasih ya apalah, mungkin hadiah atau dikasih. Jadi gini, tidak cuma hadiah ya teman-teman ya. Lanjut Kakak Iva. Nah nih, jadi gratifikasi itu bisa barang, rabat tuh jadi si ASN atau penyelenggara ini dapat diskon dari pengusaha yang sudah mendapatkan layanannya gitu ya. Itu sebetulnya masuk gratifikasi. Terus dapat komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan nih, dikasih liburan gratis gitu ya, satu keluarga. Sebagai ucapan terima kasih itu gratifikasi. Fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya. Nah, itu baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri, baik pakai sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Lanjut. Nah, gara-gara ini, jadi gara-garanya dari pemberian adalah netral dan wajar dari sisi agama, budaya, pergaulan, etika, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini jadi kita harus pahami. Kalau hadiah itu pemberian yang wajar karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Jadi kalau misalnya saya misalnya gini, yang mudah-mudahan amin. Misalkan saya ketua Mahkamah Konstitusi, merindukan. Terus saya punya anak gitu ya. Anak saya juga udah jadi pejabat lah di satu kementerian gitu ya. Terus saya memberikan hadiah sebagai dia ulang tahun gitu ya. Nggak ada hubungannya sama jabatan, itu boleh hadiah. Tapi ketika itu ada kaitannya gitu loh. Jadi untuk memberikan hadiah misalkan karena berhubungan, karena kamu dilantik jadi pejabat A gitu ya. Terus nanti papa bantu ya kalau papa perlu bantuan dari kamu misalnya. Nah itu udah nggak boleh seperti itu. Jadi benar-benar murni ini buat kamu karena kamu ulang tahun gitu. Dan sewajarnya adik-adik, karena ada gratifikasi yang boleh diterima, artinya tidak wajib dilaporkan. Jadi ada ketentuan tuh, nanti adik-adik mungkin nanti bisa belajar di slide berikutnya. Intinya ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Gitu ya. Terus kemudian kalau suap tadi itu meeting of mind, transaksional. Gratifikasi yang dianggap suap adalah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya itu tadi gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak duduk di panitia Bangjas barang dan jasa, mungkin nggak sih saya dikasih sama si rekanan-rekanan ini gitu loh. Saya nothing, saya bukan siapa-siapa, bakal dikasih nggak sih gitu. Jadi kalau udah kuncinya seperti itu, kita dikasih, itu berarti indikasinya gratifikasi ya. Karena ini pintu masuk adik-adik dari kejahatan tipikor yang tadi tuh, yang sisanya tadi. Karena ini kan rada-rada dilema ya, rada dilema biasa gitu kan, dikasih oleh-oleh. Oke lah, oleh-oleh kalau nilainya masih di bawah 300.000 sih nggak apa-apa lah. Tapi sebaiknya juga jangan diterima. Sebaiknya sikapnya kita tolak kalau kita ragu gitu ya. Lanjut. Nah udah itu mungkin yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Kalau tidak ada kita pretest dulu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan monggo, silakan. Ada yang mau tanya? Iya, Mas siapa? Ferdi. Ya, silakan Ferdi. Jadi di sini dalam pasal terkait pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait desa, di situ disebutkan bahwasannya kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 1, pasal 2-nya adalah kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya adalah kepala desa itu berarti bisa menjabat selama kurang lebih 16 tahun dan itu maksimal bisa diperpanjang sampai 18 tahun. Bukankah hal ini itu mencederai konstitusi dan dari prinsip demokrasi itu sendiri? Nah itu bagaimana? Oh gitu ya, jadi di pengertian coba dibaca pelan-pelan. Coba dibaca lagi regulasinya, normanya. Pasal 1
kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian di pasal 2 8 tahun. Yang baru ya? Undang-undang desa. Undang-undang desa. Yang terbaru. Yang baru. Nomor 3 tahun 2024. Terus Kemudian di pasal 2 adalah kepala desa itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dan itu dapat diperpanjang Bu, maksimal sampai 18 tahun. Di penjelasannya apa? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, baik, pertanyaan bagus. Jadi mungkin nanti Master Nur sama Master Kakak Iva bisa nambahin. Kalau intinya dari saya, ini Master Nurnya juga dia pernah di Pusanes, nanti bisa menganalisa dan mengevaluasi. Intinya benar, ketika suatu norma dalam suatu peraturan atau undang-undang itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ya, undang-undang dasar sama prinsip-prinsip pokoknya di Pusanes itu ada 6 dimensi kan, cara menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan. Bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti itu kan, ini kan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang dasar. Falsafah Pancasilanya seperti apa, dan kemudian ada asas-asas yang lain kan, mungkin kan benar juga sih kan, jadi pertanyaan juga 8 tahun saya baru tahu loh terus terang 8 tahun bisa berturut-turut kemudian bisa diperpanjang gitu. Luar biasa ya gitu. Jadi sebenarnya itu benar apa, the power tends to corrupt ya, kekuasaan cenderung akan menjadi korupsi kan, power, kekuasaan. Kepala desa loh, dana desa itu kan miliaran ya, kalau nggak salah. Makanya banyak memang. Jadi sekarang gini, teman-teman penyuluh anti korupsi adik-adik itu banyak mereka yang dari APIP itu jadi kayak inspektoratnya di dinas di daerah. Itu mereka sangat memang mendampingi si kepala desa ini. Karena memang mereka minim sekali pengetahuan tentang anti korupsinya. Jadi ya dia banyak terjadi penyalahgunaan. Teman-teman yang Mas Yadi, Kakak Iva sama Mbak Nur sering terima konsultasi di bawah, itu kliennya banyak juga loh yang kades. Saya juga pernah ngalamin 2 kali. Jadi klien ini ada seorang mantan kepala desa yang jadi buron. Dia lari ke sini karena di sana di Sumatera Utara dia dikejar-kejar kejaksaan, jadi buron karena katanya menyalahgunakan dana desa gitu. Dan itu sebetulnya sudah proses pidananya sudah jalan gitu ya. Nah dia konsultasi ke sini gitu, minta untuk saya nggak mau pulang, pokoknya saya nggak salah seperti itu. Cuman kan secara proses masalahnya kan di BPN itu kan kewenangan kita hanya bisa memberikan konsultasi sama merujuk kira-kira Bapak nanti perlu kemana ya gitu, perlu kesini. Dan ternyata beliau pun sudah sampai ke istana, jadi ke bukan setnek ya, apa sih setnek ya, apa kemana sih stafnya kalau presiden tuh selain kabinet gitu ya, udah kesana juga dan juga tidak memuaskan gitu. Jadi ketika datang ke sini ya beliau memang marah-marah, dan ketika saya tanyakan boleh nggak Pak saya lihat berkasnya, nggak dikasih gitu kan. Dan saya mau kasih nasihat hukum seperti apa, kasus posisinya kan berdasarkan keterangan dari dia. Dan kita sebagai konsultan itu di bawah nggak boleh langsung percaya sama klien kita, karena kan kita memberikan konsultasi, kita jangan langsung pro ke dia gitu, kita harus lihat kasus posisinya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau menurut saya memang ya itu rada janggal ya norma itu. Tapi mungkin mau ditambahkan sama Mbak Master Nur mungkin. Dia pernah di Pusanas soalnya, jadi penganalisisnya sudah dalam. Ya cukup miris juga ya dengar ada norma seperti itu. Saya juga baru tahu ternyata memang itu jadi dinormakan. Karena kan kemarin itu sempat ini juga di DPR ya kalau tidak salah. Mungkin kalau sepemahaman mungkin ya, kalau pendapat saya pribadi itu kalau dari sisi analisis evaluasi ini bisa menjadi bahan untuk menjadi analisis evaluasi terhadap undang-undang undang-undang desa yang baru itu. Adik-adik udah pernah di pusat analisis evaluasi belum? Itu ya, di pusatnya suruh analisis undang-undang kan ya. Ada pedoman atau ininya pedoman yang untuk menganalisis kan ada beberapa dimensi ya.
salah satunya adalah dimensi apa? Pancasila. Nah, dimensi Pancasila adalah dimensi yang utama kan ya. Jadi kalau norma tersebut bertentangan dengan Pancasila, itu bisa menjadi bahan atau rekomendasi untuk diubah. Jadi nanti kan outputnya dari AA itu apakah peraturan perundang-undangan itu diubah, dicabut, direvisi gitu ya, itu bisa disampaikan nanti perubahannya. Misalnya ini kayaknya undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila nih. Nah itu nanti bisa direkomendasikan untuk diubah itu atau direvisi ya. Tentu dengan analisis akademik yang mendalam. Itu tugasnya seorang analis hukum. Siapa yang mau jadi analis hukum? Apakah undang-undang tersebut juga bertentangan dengan aturan di atasnya, di bawahnya, itu juga harus dilihat gitu. Jadi tidak sembarangan memberikan rekomendasi, tapi ada dasar ilmiahnya juga seperti itu. Ya tadi pedomannya adalah pedoman yang 6 dimensi tadi, salah satunya dimensi Pancasila. Terus apakah kemudian juga di dalam implementasinya ada permasalahan, itu juga menjadi bahan untuk dianalisis. Kalau di implementasinya ada permasalahan dengan adanya aturan bahwa kada selama tahun, tentu itu menjadi masalah ya di masyarakat. Itu banyak yang pro untuk banyak yang pro dan kontra lah gitu, seperti itu. Itu jadi bahan untuk analisisnya itu. Ya, mungkin itu aja dari saya sedikit. Makasih Mas Nur. Ya jadi memang rada janggal ya gitu. Karena itu tadi itu jelas-jelas 8 tahun bisa diperpanjang, terus bisa dipilih kembali gitu ya. Power tense to corrupt itu udah intinya udah bisa terjadi penyelewengan lah. Dan ketika posisi yang terlalu lama itu juga nggak bagus juga kan gitu. Jadi penyegaran itu perlu karena kayak gitu udah pasti tense to corrupt lah makanya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mas. Ini dari mana? Universitas Jember. Oh, Universitas Jember. Uned. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman. Nama saya Cahya Purnama, panggil aja Cahya. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Jadi Bu, pertanyaan saya simpel aja. Jadi terkait dengan tindak pidana korupsi ini, tentang bagaimana kita tahu itu pemerintah bagaimana tahu pejabat itu seorang pejabat itu terindikasi tindak pidana korupsi, apakah itu harus ada laporan dulu atau seperti delik biasa pada umumnya yang tidak usah ada laporan harus bergerak. Jadi bagaimana pemerintah ini tahu pejabat itu terindikasi tindak pidana korupsi. Kemudian yang sebagaimana yang kita tahu ada Prolegnas 2529 itu ada tentang pembatasan transaksi uang kartal. Apakah kalau misalkan tindak pidana korupsi itu dia nggak ada di misalnya transfer gitu kan, pasti kan di bank kan ada data-datanya ya Bu ya. Nah kalau misalkan tindak pidana korupsinya itu misalnya terima suap dulu nih dari mbaknya ke aku 100 juta, nah itu kan masih tunai kan ya Bu ya. Tunai saya taruh di berangkas bank. Nah itu kan tentu kan nggak di berangkas bank deh, di berangkas rumah saya. Nah itu kan nggak terdeteksi ya. Nah itu kalau misalkan kayak gitu Bu, itu tentang pembuktiannya itu nggak pembuktian sih. Kalau pembuktian kan uangnya ya. Nah itu terkait dengan tahu terindikasinya itu gimana? Apakah memang harus ada laporan dulu? Kan nggak mungkin Bu. Kalau misalkan ada laporan dulu, saya nyimpen sampai 1 triliun pun nggak bakalan ke deteksi gitu kan ya Bu ya. Nah kalau kayak gitu nggak ada di transfer sama sekali itu gimana Bu tentang bahwa dia ini mengalami tindak pidana korupsi kayak gitu? Iya kayak gitu. Iya, Mas siapa tadi? Mas Cahya. Iya. Terhadap tindak pidana korupsi yang tidak bisa terdeteksi dari kalau ini kan bisa terdeteksi ya dari bank gitu. Kalau kayak gitu mungkin peran kita ya sebagai masyarakat yang tahu itu bisa deh. Tadi saya memaparkan terkait dasar hukum. Dasar hukum itu ada permen apa ya? Saya lupa. Itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan ini terkait korupsi. Nah itu
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu peran kita. Siapapun ya kan tahu temannya begitu bisa melaporkan ke di sini ada kalau di BBHN ada unit apa sih Mbak korupsi ya WBS. Iya, bisa melalui aplikasi seperti itu bisa dilaporkan. Mungkin Master Lia atau Master Ipa. Ya, makasih. Jadi pertanyaannya Mas Cahya kan apakah harus delik aduan gitu ya, tipikor itu gitu ya. Nah, sebetulnya sih tidak Mas, cuman ketentuannya itu kan kalau di pidana, khususnya pidana korupsi itu kan harus minimal 2 alat bukti seperti itu. Nah, ini saya gambarkan di KPK itu mereka banyak menerima pengaduan, laporan ya, dan pengaduan itu memang harus dirahasiakan identitasnya. Makanya ada lembaga perlindungan saksi dan korban karena harus rahasia. Jadi ketika masyarakat melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi misalnya ke KPK, makanya KPK itu banyak waktu itu pernah dibilang KPK itu tebang pilih gitu ya. Kasus yang saya laporkan tidak ditindaklanjuti karena gini, aparat penegak hukum itu kan nggak cuma KPK ya, pidana, ada kejaksaan, ada polisi. Nah, mereka tuh sebenarnya juga punya kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Nah, untuk KPK itu ada minimal penanganannya di atas 1 miliar kerugiannya, gitu. Jadi bukannya tebang pilih, ya memang harus tebang pilih karena banyak katanya laporan-laporan yang terkait dengan kalau istilahnya petty corruption yang cuman nggak terlalu besar gitu. Nah, itu biasanya, dan ketika buktinya tidak cukup. Nah, itu kan ketika menuntut atau menangkap seseorang itu kan harus hati-hati kan ya gitu loh. Jadi sebenarnya memang bisa saja tidak delik aduan ketika, mungkin nanti ada sekuen berikutnya kita bicara dengan penyebab atau dampak dari korupsi itu seperti apa. Jadi ketika sudah terlihat dampaknya, misalkan kesehatan nih, sarpras kesehatannya masih belum bagus misalnya, terus kemudian obat-obatan masih mahal gitu ya. BPJS mungkin sekarang mungkin sudah baik JKN, tapi ya masih ada kelemahan-kelemahan, itu kan bisa terdeteksi ya gitu loh. Jadi sebenarnya sih tidak harus delik aduan, tapi memang ketika kita menuntut suatu kasus pidana terutama korupsi itu memang harus hati-hati ya. Dan bukti yang diminta pun harus 2 alat bukti kan minimal. Mungkin kalau teman-teman yang ambil jurusan pidana ya itu mungkin belajar seperti itu gitu. Nah, kemudian apalagi ya, di KPK pun itu sudah ada saluran-saluran pencegahan. Jadi sebenarnya ada 3 sula yang dikedepankan. Ada sula pendidikan, pencegahan, sama penindakan. Nah, ketika di sula pencegahan itu KPK itu sudah ada namanya aplikasi Jaga. Jadi untuk mendeteksi gitu ya, mencium awal dugaan ada kasus korupsi di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang lain, misalnya pengurusan KTP. Jadi ada banyak. Itu namanya aplikasi Jaga. Jadi lebihnya sifatnya ke pencegahan gitu. Tapi kalau penindakan sudah karena penindakan juga ada ya, KPK juga melakukan penindakan. Cuman ya itu Mas gitu, karena harus hati-hati. Artinya ketika kita jangan sampai juga di pra-peradilan kan gitu ya. Ya kayak kasus Pak Wamen kita ya. Kasus Pak Wamen kita. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Udah terjawab kan? Yang belum apa yang belum? Ya cukup Bu. Cukup ya. Jadi intinya sebenarnya sih prinsipnya tidak delik aduan juga gitu. Tapi ya itu tadi, ketika buktinya memang belum ini, dan memang kan KPK membuka lebar-lebar. Jadi KPK itu kasih penghargaan loh sama si pelapor-pelapor itu. Makanya namanya WBS Whistleblowing System. Jadi dilindungi.
Jadi mereka tidak akan di blow up keluar karena itu bagian hak dari menjaga identitas dan kerahasiaan pelapor itu sangat penting gitu. Karena ada kasus pada saat itu diintimidasi ya, diancam karena dia melaporkan kasus tindak pidana. Makanya ada LPSK kan. Sekarang tuh setelah masa KPK ngeluarin peraturan tentang khusus itu pemberian penghargaan untuk sebagai reward kepada masyarakat yang berani melaporkan ke WBS tadi seperti itu. Cuman ya itu KPK harus memilah tidak semua kasus itu menjadi kewenangan KPK untuk ditindaklanjuti. Karena kalau ketika kerugiannya di bawah 1 M itu mungkin dialihkan ke penegak hukum yang lain seperti itu. Ya, oke. Udah cukup. Kita di sini mau kuisis dulu ya. Oke. Jadi Kakak Iva bisa. Waktunya berapa menit ya? Mas Temur, berapa menit? Gak usah lama-lama ya? 2 menit aja. 3 menit deh, 10 menit. 10 menit kan kayak 2 menit. Waiting for participant nih. Belum ada yang masuk nih. Masukin aja tuh. Buat nanti kan di scan barcode tuh. Ah, nggak baca. Kekecilan. Ya udah masukin kodenya. Kodenya aja. Masukin kodenya. Tuh, udah 7. Udah 7. Ini ada berapa orang? Iya ada banyak. Kalau sudah masuk semua, aku pakai stopwatch 3 menit aja ya. Makan soal kok. Satu lagi. Ahok siapa? Cahaya Purnama. Oh iya, lu nggak dimasukin. Udah ya? Udah ya? Udah semua ya? 12. Oke ya? Siap ya? 3, 2, 1, go! 4, 3, 2. Ada suara ya Pak? Digede bisa nggak Pak? Soundnya. Tuh. Masih hal ya? Nggak ada suaranya.
Rifa di M. Yes. Siapakah 3 terbaik? Teret. Akila. Siapa Akila? Sini si Akila. Terus Putri sama? Nah, oke, tepuk tangan. Selamat, keren. Ada yang dapat 100 loh. Berarti kegiatan kita hari ini membawa hasil. Jadi teman-teman tadi mungkin sudah tahu tapi baru kulit-kulitnya. Tadi mudah-mudahan memberikan pencerahan ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi keren kalian. Kita terus terang nih bangga ya, dan ini juga sih nggak nyangka juga teman-teman yang ikut pada kegiatan hari ini lebih dari 10 orang ya, karena sudah ini agak mendadak, benar-benar mendadak kegiatan ini, dan ternyata memberikan manfaat ya gitu. Oke, terima kasih. Selamat buat Akila, Putri sama Adi. Oke.